Hari ini kita akan review smartwatch DT Watch 10. Smartwatch di harga 600 ribuan yang memiliki layar sangat bagus, watch face animasi yang smooth, punya kompas dan bisa simpan musik langsung di jam. Tapi tentu saja ada kekurangannya. Selamat datang di channel Ga. Sebelum lanjut, mari kita unboxing sebentar saja. Ini versi ulang tahun ke-10, jadi dinamakan DT Watch X atau DT Watch 10. Strap, magnetic charger, unit DT Watch 10. Dan ini sudah tertempel anti gores. Untuk menyalakan tekan tombol yang kanan bawah, ini saya salah makanya nggak nyala, atau ya dengan menempelkan charger. Saya akan bahas dari hal yang menarik atau bisa dibilang kelebihan dari jam ini. Yang pertama, layarnya itu bagus banget sih. Gambarnya tajam dan warnanya mencolok. Bezelnya juga terbilang tipis. Selain itu untuk watch face animasi, gerakannya itu smooth atau halus. Lumayan banyak watch face animasi yang saya suka. Khususnya yang style jam mekanik menurut saya itu sangat menarik. Untuk menyalakan layar bisa dengan fitur raise to wake, bisa juga dengan tap 2 kali layarnya atau dengan klik tombol untuk menyalakan. Cukup banyak watch face yang bisa disimpan di jamnya langsung, bahkan kita bisa tambah lagi langsung dari jam. Kalau masih kurang, kita bisa tambah dari aplikasi Wear Pro. Kita juga bisa buat watch face dari foto sendiri dengan beberapa pengaturan yang bisa dirubah seperti style, warna, dan posisi teks, serta informasi yang mau ditampilkan di atas maupun di bawah jam. Hanya saja tidak ada pilihan jam analog. Untuk responsivitas layar termasuk bagus, perpindahan menu termasuk halus walau kadang ada sedikit lag saat berpindah tampilan, tapi tidak sampai taraf mengganggu. Buat yang suka pamer, kita bisa setting agar layar jam utama itu menyala terus alias nggak mati-mati. Caranya di pengaturan screen off, pilih timeout off. Lalu fitur screen brightness ini kita matikan. Screen brightness ini adalah pengaturan raise to wake sebenarnya. Dengan cara seperti ini kita bisa terus membuat layar utama itu menyala terus. Dan semoga aja fitur ini nggak dihilangkan ya jika ada pembaruan update firmware. Kita juga bisa atur melalui quick setting jika akan sering menggunakannya. Sayangnya jam ini belum memiliki fitur auto brightness walaupun ada tulisan A di pengaturan kecerahan. Kalau untuk always on display yang di jam ini dinamakan idle clock. Ada beberapa style yang bisa dipilih seperti terlihat di video. Idle clock bisa kita aktifkan hanya beberapa menit saja, bisa diaktifkan seharian, bisa juga diaktifkan pada jam tertentu saja. Saat fitur idle clock aktif, fitur raise to wake otomatis tidak berfungsi. Kelebihan selanjutnya adalah kita bisa simpan file musik langsung di jam. Kapasitasnya adalah 32 GB atau setara 4 GB dengan kapasitas efektif yang bisa terpakai adalah 3,26 GB. Kalau seandainya satu lagu MP3 ukuran 4 MB, maka kita bisa simpan lebih dari 700 lagu. Saya rasa itu lebih dari cukup. Untuk dengerinnya kita bisa sambung ke TWS atau headset Bluetooth yang menurut saya kualitas suaranya itu bagus jika dibandingkan beberapa smartwatch yang bisa disambung ke TWS lainnya. Jadi suaranya itu lebih ngebas dibandingkan pesaing dan saya suka. Hanya saja fitur koneksi ke headset Bluetooth ini ada kekurangannya yang nanti kita akan bahas. Kita juga bisa kontrol media player ponsel seperti ini contohnya dan berikut kualitas speakernya. Ada fitur voice recorder, suatu fitur yang sangat berguna buat teman-teman yang sering dapat ide tiba-tiba. Kita bisa lihat dan dengarkan list rekaman langsung di jam dan bisa juga ditransfer ke PC. Namun sayangnya formatnya itu .pcm, jadi nggak bisa langsung dimainkan di PC. Harus diimport dan convert dulu pakai aplikasi Audacity misalnya, ini aplikasi gratis. Kualitas mic cukupan dan setidaknya bisa terdengar jelas, walau kalau di jam saya ini seperti ada noise sedikit ya. Berikut contoh kualitas suara setelah diproses di Audacity. Tes recording di DT Watch X atau DT Watch 10. Sebelum masuk ke kekurangannya, kita akan bahas desain dan fitur esensial dari sebuah smartwatch. Dari desain mirip dengan smartwatch buah digigit seri 9 walau nggak sama persis. Tali bawaan termasuk bagus dan nyaman walau saya nggak pernah suka tali model begini. Talinya bisa pakai seri 9 atau Ultra itu sama aja. Seperti ini contohnya kalau pakai tali warna oranye cukup bagus juga sih. Layar melengkung atau curve yang membuat kesan bezel terlihat lebih tipis. Jam ini memiliki ukuran 39 mm dengan panjang lak-tulak 46 mm, jadi lumayan gede sih. Ketebalan 9 mm jadi termasuk tipis, kalau dengan sensor 12 mm kurang sedikit. Memiliki berat 55 gram, nggak terlalu berat tapi juga nggak terlalu ringan. Saat dipakai masih terasa nyaman. Berikut tampilannya saat digunakan oleh saya.
Untuk fitur kesehatan ada heart rate monitor yang berfungsi dengan normal, tapi belum ada fitur peringatan jika detak jantung di luar batas normal. Untuk fitur blood oxygen juga berfungsi dengan normal, lampu LED warna merah dan hijau menyala jika fitur blood oxygennya aktif. Fitur blood pressure hanya variasi saja, selama smartwatch itu nggak ada pompa anginnya, fitur blood pressure itu pasti hanya estimasi. Ada beberapa pilihan olahraga seperti terlihat di video. Kita bisa setting goal berdasarkan waktu, kalori, jarak, maupun steps. Walau ada beberapa pilihan mode olahraga, tapi data yang bisa direkam itu sama saja seperti terlihat di video. Termasuk yoga pun itu ada stepsnya bro. Mungkin ini yoga jenis baru kali ya. Untuk akurasi step saat berlari termasuk bagus dibandingkan penghitungan manual, kadang nilainya di atas, kadang di bawah, dan pernah hasilnya tepat sama, jadi masih bagus. Tapi untuk akurasi step saat dibuat berjalan atau walking, saya sudah coba beberapa kali, perbedaannya ini cukup jauh sih. Beberapa riwayat olahraga bisa dilihat langsung di jam, bisa juga disinkronisasi dengan aplikasi Wear Pro. Ada fitur kompas yang berfungsi dengan normal. Dan untuk mengirimkan notifikasi dari handphone ke jam, perlu dilakukan pengaturan melalui aplikasi Wear Pro. Kalau ada notifikasi masuk, jam akan bergetar. Kekuatan getarannya agak sedikit lemah menurut saya sih. Tapi kalau jam dipakai dengan benar, masih cukup terasa kok. Belum ada pilihan untuk quick reply pesan WhatsApp atau lainnya. Tapi dari segi tampilan pesan termasuk enak dibaca. Tapi kita nggak bisa baca isi seluruh pesannya ya. Smartwatch ini support Bluetooth call, dan kalau di beberapa ponsel Samsung dan di iPhone ini juga support WhatsApp call. Kalau ada panggilan masuk dari WhatsApp call, jam akan bergetar dan juga ada ringtone-nya. Kita bisa jawab langsung dari jam. Buat yang suka main game, ada 5 pilihan game seperti terlihat di video, lumayan lah untuk mengisi waktu luang. Untuk remote kamera adalah untuk ambil foto menggunakan aplikasi kamera Wear Pro. Tidak bisa pakai aplikasi kamera bawaan handphone. Untuk daya tahan baterai termasuk baik, bisa 3-4 harian kalau dipakai olahraga, kurang lebih 1 jam tiap hari. Kalau nggak dipakai olahraga bisa 5-6 harian, mungkin 7 hari masih bisa kali. Tanpa always on display menyala pastinya ya. Berikut adalah fitur-fitur lainnya beserta kesimpulan. Sama seperti smartwatch DT number 1 lainnya, jam ini memang ditujukan bagi yang suka fashion, dan dengan mengeluarkan sekitar 600 ribuan kita sudah bisa mendapatkan smartwatch dengan tampilan layar yang sangat bagus dengan watch face animasi yang menurut saya keren-keren sih. Untuk desain yang mirip dengan buah yang digigit adalah nilai plus bagi sebagian orang dan nilai minus bagi sebagian orang. Kalau saya pribadi sih, saya lebih suka kalau seandainya DT number 1 itu bisa buat desain yang lebih original atau desain yang lebih outdoor, itu saya lebih suka. Tapi ini balik ke selera masing-masing ya. Kekurangan dari jam ini adalah koneksi Bluetooth ke TWS atau headphone Bluetooth itu tidak bisa terlalu jauh, hanya sebatas saat dipakai di tangan saja. Di atas itu masih terkoneksi, tapi terkadang suara musik jadi tersendat. Entah ini cuma di produk saya aja atau gimana, bisa info di kolom komentar ya kalau seandainya kamu juga punya. Dan ini juga tergantung kekuatan sinyal Bluetooth TWS yang digunakan juga ya. Sedangkan untuk fitur lainnya seperti fitur olahraga adalah cukupan atau hanya sebagai pelengkap saja. Berfungsi normal untuk fungsi-fungsi dasar fitur olahraga. Di harga segini biasanya memang ya kita harus pilih sih mana fitur yang paling dibutuhkan dari sebuah smartwatch. Jadi nggak bisa dapat semuanya. Tidak ada info ketahanan air di jam ini, jadi saya asumsikan ratingnya itu IP68 alias aman jika dibawa hujan-hujanan atau tercebur ke dalam air sesaat itu masih aman. Tapi jangan dibawa berenang atau terkena air bertekanan seperti semburan air dari keran langsung, sebaiknya jangan. Dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, menurut saya DT Watch 10 ini harganya masih masuk akal sih. Buat yang cari jam dengan layar bagus dan build quality bagus, bolehlah jam ini diperhitungkan. Sebagai catatan, karena jam ini bisa berfungsi sebagai USB flash disk, bisa juga digunakan untuk menyimpan file rahasia agar tidak diketahui orang lain atau tidak gampang hilang. Link pembelian bisa cek official store-nya, tapi masih dari luar negeri saat ini tayang. Teman-teman nanti bisa cek juga di toko lokal, biasanya tuh nggak lama nanti akan ada juga sih. Terima kasih telah berkunjung ke channel Gadoga. Semoga video ini berguna untuk seseorang dan sampai jumpa di video berikutnya.